Oke, jadi pada materi kali ini itu materi metode ekstraksi, isolasi, dan deteksi flavonoid. Yang mana pada jurnal ini saya menggunakan jurnal ini yaitu jurnal Kaluan Habila Benis F University Journal of Basic and Application Applied Science dengan judul Flavonoid Isolation, Characterization, and Health Benefits. Yang mana jurnal ini itu bisa kita lihat di sini dia terindeks Scopus Q2. Eh, pada jurnal ini itu terdapat jadi ada pernyataan isolasi flavonoid itu melibatkan berbagai teknik yang tersedia bagi peneliti produk alam dan telah mempermudah proses eh, pemisahan flavonoid dari ekstrak kasar. Nah, teknik-teknik itu meliputi kromatografi kolom, terus juga ada kromatografi cair kinerja eh, tinggi yaitu HPLC, kromatografi counter current kecepatan tinggi atau HSCCC, dan juga counter current chromatography CCC, open centrifugal prepative thin layer chromatography CPTLC, prepative thin layer chromatography PTLC, medium pressure liquid eh, MPLC, dan juga ada HPLC. Nah, yang jadi ketertarikan saya di sini adalah HSCCC, yang dimana di sini saya bertanya, saya ingin tahu bagaimana eh, proses dari pemilihan sistem pelarut itu dapat menentukan keberhasilan dari isolasi flavonoid menggunakan teknik HSCCC, yaitu High Speed Counter Current Chromatography. Yang mana saya dapatkan jawabannya pada jurnal jurnal Molecules MDPI, yang terindeks Scopus Q1. Di sini dikatakan kalau keberhasilan pemisahan senyawa target menggunakan HSCCC membutuhkan pencarian cermat terhadap sistem pelarut dua fase yang sesuai untuk menghasilkan rentang nilai KD yang ideal. Nah, berdasarkan karakteristik struktur flavonoid, tiga seri sistem pelarut yaitu mm, N-heksan, terus juga etil asetat, etanol ataupun air. Lalu yang kedua N-heksan, etil asetat, etanol atau air, dan kloroform atau etanol ataupun air, yang dimana ini dirancang berdasarkan penelitian sebelumnya. Nah, di sini memang dijelaskan kalau HSCCC itu bekerja optimal bila pelarut dua fase itu yang digunakan mampu menghasilkan nilai KD yang sesuai, karena nilai KD itu menentukan distribusi flavonoid antara fase atas dan fase bawah. Oleh karena itu pemilihan pelarut didasarkan pada struktur flavonoid dan polaritasnya, sehingga komposisi pelarut itu dapat dirancang secara spesifik untuk masing-masing kelompok flavonoid. Lalu di sini dikatakan juga sistem parut kloroform etanol air dengan perbandingan 4:3:2 dapat memberikan nilai rentang KD yang ketika eh, luas ketika rasio N butanil ditambahkan dan ditingkatkan, nilai KD dari senyawa target itu dapat menurun. Nah, ketika rasionya mencapai kloroform, metanol, air, dan butanol itu dengan perbandingan 4:3:2, larutan itu tidak dapat membentuk dua lapisan. Maka itu dengan mempertimbangkan seluruh faktor tersebut, sistem pelarut
kloroform, metanol, air, dan butanol dengan perbandingan 43215 dipilih, namun nilai Kd dari senyawa 2 itu akan terlalu lama dan mengakibatkan pemborosan pelarut. Oleh karena itu, metode ekstruksi digunakan untuk memisahkan senyawa 2 dengan cepat melalui pengumpulan eluen dalam tabung setelah peralatan HSCC dihentikan pada mode head to tail, pada metode head to tail. Nah, jadi Pak ini menjelaskan kalau sistem pelarut harus berhati-hati disesuaikan agar menghasilkan dua fase yang stabil dan nilai KD-nya tepat gitu. Nah, penambahan N butanol itu dapat mengubah KD, tetapi jika terlalu banyak, fasenya tidak akan terbentuk dan SCC itu tidak bisa dijalankan. Nah, sistem pelarutnya itu dipilih karena mampu sistem pelarut yang terbaik itu dipilih karena mampu memberikan keseimbangan nilai KD yang diinginkan atau yang sesuai. Namun beberapa senyawa seperti senyawa 2 itu memiliki KD yang terlalu besar sehingga pemisahan dengan elusi bisa memakan waktu yang lama. Jadi kesimpulannya dari jurnal ini, pemilihan sistem pelarut pada SCCC itu sangat menentukan keberhasilan dari isolasi flavonoid karena pelarut harus mampu menghasilkan dua fase yang stabil dan nilai KD yang sesuai. Karena komposisi pelarut perlu dioptimalkan agar pemisahannya itu dapat terjadi dengan efisien dan tidak boros, larut, dan tetap mampu memisahkan senyawa dengan KD yang terlalu besar melalui teknik seperti metode ekstruksi. Sekian, terima kasih.